Aku akan datang untuk menuntut balas. Sakit hati yang kubawa sampai mati akan membawa petaka dan balasan bagi jiwa-jiwa yang tega menyiksa ragaku. Sakitnya akan kalian rasa sampai tetes darah penghabisan dan nyawa di kerongkongan. Halo kesayangan Eyang semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Untuk menemani kalian, kali ini Eyang akan membawakan satu cerita yang ditulis oleh R.D. Lestari dengan judul Nyai Dewi Serindit. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi nanti ketika Eyang membuat video baru, kalian gak akan ketinggalan. Serta Eyang sarankan gunakan earphone-mu supaya vibes-nya lebih kerasa. Yuk kita mulai aja ceritanya. Di sebuah desa ada seorang wanita kaya raya yang bernama Nyai Dewi Serindit. Nyai Dewi Serindit adalah wanita desa yang terkenal kaya lagi baik hati. Nama sebenarnya adalah Dewi Kumalasari. Disematkan nama Serindit karena Nyai Dewi sangat menyukai burung serindit. Nah, kesayangan Eyang semua tahu tidak apa itu burung serindit? Burung serindit adalah burung kecil dengan warna yang sangat cantik. Dia berwarna hijau terang dan warna kuning di lehernya, serta memiliki ekor yang berwarna merah. Kicau burung yang merdu menjadi pengobat lara hati Nyai Dewi yang belum juga mempunyai keturunan di usia pernikahannya yang menginjak 15 tahun. Nyai Dewi dikenal sangat pemurah, berbeda dengan suaminya, Tuan Handoyo, yang terkenal sangat bengis dan temperamental, juga sangat terkenal suka main perempuan. Nyai Dewi terpaksa menikah dengannya karena dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Ia ingin menolak, tetapi takut membuat orang tuanya kecewa. Handoyo adalah seorang tuan tanah yang menikahi Nyai Dewi Serindit bukan karena cinta, namun karena ingin menambah kekayaannya saja. Suatu hari, Tuan Handoyo menghampiri Nyai Dewi yang sedang asik bermain bersama burung-burung kesayangannya. Dengan nada geram, ia berkata pada istrinya, "Dewi!" Bentak Handoyo begitu melihat Dewi menatap ke arahnya. "Ada apa suamiku? Kenapa datang dalam keadaan marah-marah?" Nyai Dewi menatap suaminya sendu. "Apa yang kau lakukan dengan Hartini? Ia mengadu kalau kau mengancam sore kemarin," ucap Handoyo dengan tangan bertumpu di pinggang. Nyai Dewi mendekat dengan tatapan mata sendu dan segudang kesabaran. Ia sudah tahu watak suaminya yang gemar menggonta-ganti wanita. Tapi tidak kali ini. Kesabarannya telah habis. Ia akan berontak sekuat tenaga yang ia punya saat ini. Wanita sundal itu mengadu macam-macam padamu, suamiku. Lantas, kau percaya? Jawab Nyai dengan nada datar. "Aku tak sudi berbagi lelaki. Cukup. Selama ini kau bergonta-ganti wanita. Tapi jika sudah punya istri lagi, aku tidak akan tinggal diam." Nyai Dewi mengerang marah. Suasana menjadi panas. Semua pembantu Nyai yang berjumlah 5 orang berangsur menjauh. Mereka tak mau jadi sasaran keganasan Tuan Tanah Handoyo yang terkenal temperamental. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi wanita yang berkisar 35 tahunan itu. Badannya yang ramping seketika limbung dan jatuh ke tanah. Sudah lama Nyai Dewi ingin bebas, tetapi ancaman demi ancaman selalu diterimanya. Ia ingin bahagia, ingin pergi, tapi kekuatan Handoyo selalu membelenggu hidupnya. Lalu ia memegang pipinya yang berubah merah. Matanya berair, menahan sakit. "Itu baru peringatan untukmu, Dewi. Jika kau masih menentang, nyawa taruhannya," ucap Handoyo. Ia berbalik dan berlalu pergi, meninggalkan istrinya yang masih terduduk di lantai dengan menahan sakit akibat pukulan yang dia layangkan. Lelaki tak bermoral itu tanpa kasihan
berlalu pergi entah kemana. Di sebuah gubuk, seorang wanita muda melihat Tuan Handoyo berada di ambang pintu gubuknya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana Mas? Apa Nyai Dewi mengizinkanmu menikahiku?" Ucap Hartini penuh harap. Hartini adalah seorang gadis desa miskin yang berparas sangat cantik. Tubuhnya ramping dan berisi di bagian depan dan belakang. Kulitnya putih bersih, matanya bulat dan bulu matanya lentik. Bibirnya tipis di bagian atas dan tebal di bagian bawahnya. Rambutnya pun hitam tergerai, sehingga membuat banyak pemuda terpesona padanya. Tidak terkecuali Tuan Handoyo yang dibuatnya mabuk kepayang. Namun ia hanya menyukai lelaki kaya dan tampan. Itulah sebabnya ia mendekati Tuan Handoyo dengan segala cara. Handoyo memang lelaki idamannya. Ia tak keberatan jika menjadi istri kedua daripada menjadi istri simpanan. Ia hanya mau menjadi istri yang sah. Dengan begitu, warisan pasti ia dapatkan. Tidak, Dewi tak mengizinkanku menikah lagi. Handoyo merengut dan duduk di depan dengan menghentakkan tubuhnya geram. Tak apa, untuk saat ini dia bisa menolak. Tapi aku yakin besok ia akan setuju, jawab Hartini dengan sunggingan senyum di bibirnya. Maksudmu? Handoyo menatap tajam ke arah Hartini. Begini, Hartini mendekatkan bibirnya ke telinga Handoyo. Sebuah rencana disiapkan Hartini untuk membuat Nyai Dewi mengizinkan suaminya menikah lagi. Sebuah rencana yang pasti membuat Nyai Dewi berada dalam penderitaan yang lebih dalam. Handoyo mengulas senyum di wajahnya. Ia tak menyangka gadis desa yang miskin dan bodoh seperti Hartini bisa mempunyai ide cemerlang. Ia segera pamit dan bergegas pergi menuju rumahnya. Hatinya berbunga-bunga. Ia ingin segera mempersunting gadis impiannya. Kemudian Handoyo kembali ke kediaman Nyai Dewi. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menuju kamar Nyai Dewi yang tertutup. Semua pelayan menunduk melihat kedatangan Tuan Tanah yang terkenal bengis itu. Mereka menatap takut ketika Tuan Tanah melewati mereka dengan wajah garangnya. Pintu didobrak paksa dan Nyai Dewi terkejut. Ia yang sedang menjahit terpekik ketika jarum menusuk jari tangannya. "Apa-apaan, Mas? Masuklah dengan sopan. Kenapa harus mendobrak pintu segala?" Nyai menatap marah sembari mengisap tangannya yang berdarah. Dewi, besok aku akan menikahi Hartini. Suka atau tidak suka, kau harus mengizinkan. Dengan gaya sombong Handoyo menunjuk ke arah Nyai Dewi yang menatap nanar dengan ucapan suaminya. Nyai Dewi berteriak dan mengucapkan sumpah serapahnya. Ia tidak sudi jika harus dimadu. Air matanya tumpah membasahi pipinya yang merah. Namun Handoyo tidak kurang akal. Ia lalu menghardik dan membentak Nyai Dewi serta mengatakan akan membunuh semua pelayan Nyai Dewi. Wajah Handoyo yang tadinya tampan berubah menjadi menyeramkan ketika ia berkata seperti itu. Nyai Dewi berteriak dan mengucapkan sumpah serapahnya. Ia tidak sudi jika harus dimadu. Air matanya tumpah membasahi pipinya yang merah. Namun Handoyo tidak kurang akal. Ia lalu menghardik dan membentak Nyai Dewi serta mengatakan akan membunuh semua pelayan Nyai Dewi. Wajah Handoyo yang tadinya tampan berubah menjadi menyeramkan ketika ia berkata seperti itu. Nyai kemudian tertunduk lemas. Tangannya mengepal marah. Ia menghela nafas dalam, sesak. Terasa terhimpit benda berat di dadanya. Tangisnya pecah. "Baiklah, kau boleh menikahi wanita itu. Tapi jangan kau sentuh pelayanku," jawab Nyai dengan bibir gemetar. Nah, dari kemarin-kemarin seharusnya kau mengizinkanku. Jadi aku tak perlu mengancammu, ucap Handoyo, dan ia pun berlalu. Nyai Dewi tertunduk terpaku. Air matanya deras jatuh. Ia tak menyangka hidupnya semakin menderita. Tak lama berselang, pernikahan antara Tuan Handoyo dan Hartini dilaksanakan dengan sangat meriah. Semua undangan bergembira dan pengantin pun selalu menebar senyum penuh bahagia, kecuali Nyai.
Wanita itu sedari pagi mengurung diri di kamar, meratapi nasib. Ia menangis tak henti hingga matanya sembab. Dari jauh ia melihat suaminya bahagia, duduk bersanding dengan wanita lain. Berbeda dengan dirinya dulu, ia tak pernah melihat kebahagiaan dan senyum di wajah suaminya. Dan pesta itu pun berlangsung hingga larut malam. Ketika Nyai masih lelap dalam peraduannya, tiba-tiba Handoyo dan istri barunya masuk ke dalam kamar Nyai dan memintanya pindah dari kamarnya. Tangannya ditarik paksa dan Nyai pun terhuyung jatuh ke lantai. Tanpa banyak kata, Nyai melangkah pergi meninggalkan Handoyo dan Hartini yang tertawa terkikik-kikik penuh kemenangan. Tangannya mengepal marah, air matanya sempat tumpah, tapi segera ia seka. Ia tak mau terlihat lemah. Pada suatu malam, seorang gadis muda mengendap masuk ke dalam hutan. Ia datang menemui Mbah Wongso, seorang dukun santet yang terkenal sakti mandraguna, dengan ditemani 2 algojo yang berbadan tinggi besar. Wanita itu masuk ke dalam gubuk reot Mbah Wongso. Kedatangannya ingin memberitahu Mbah Wongso jika mantranya sangat hebat, karena ia kini telah dipersunting oleh Handoyo. Namun Hartini belum puas. Setelah dia mendapatkan Handoyo, kini ia ingin menyingkirkan Nyai Dewi dari dunia ini. Aku ingin menyingkirkan Dewi Serindit, Mbah. Aku tak ingin berbagi suami dan harta dengannya. Hartini menatap Mbah dengan tatapan tajam. Mbah Wongso lalu tertawa dan ia berkata, Tentu bisa, Nduk. Aku lakukan dengan sangat mudah, tapi ada syaratnya. Mbah Wongso menatap Hartini dengan wajah yang sangat mengerikan. Syaratnya apa, Mbah? Ucapkan saja, aku tak akan gentar. Hartini mengucap dengan penuh keyakinan. Syaratnya... Nah, kesayangan Eyang semua, apakah syarat yang akan diminta oleh Mbah Wongso ini? Apakah nantinya Hartini diminta untuk menumbalkan manusia atau tumbal yang lainnya? Dan apakah Nyai Dewi akan dapat terhindar dari santet yang telah direncanakan oleh Hartini? Untuk menjawab itu semua, tunggu kelanjutan cerita ini di part selanjutnya ya. Sebelum Eyang mengakhiri, jika kesayangan Eyang semua suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share video ini, serta silakan tinggalkan jejak kesayangan semua di kolom komentar. Untuk kalian yang ingin memberikan support kepada Dewi Jambi, Eyang sertakan pula linknya di bawah ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Eyang undur diri dulu ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.